Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore para bapak, para ibu yang saya cintai dan yang saya hormati serta yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya memberikan tutorial atau sedikit sharing tentang pengisian e-kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Ini khususnya adalah bagi eh, guru atau pendidik, karena untuk tenaga teknis atau tenaga kependidikan untuk selama ini belum bisa masuk atau belum bisa di request. Oke, untuk Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mudah-mudahan untuk presentasi ini bisa diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita buka atau kita sharing beberapa presentasi yang telah saya siapkan, yaitu yang pertama adalah kita share dulu. Ini yang pertama, kita buka untuk platform Merdeka Mengajar, kemudian kita klik masuk. Setelah itu kemudian login sesuai dengan akun Belajar It, berikut passwordnya. Jika tidak mengetahui passwordnya, maka silakan untuk berkomunikasi kepada admin sekolah atau kepala sekolah. Setelah masuk, maka untuk selanjutnya ada penampakan atau ada beberapa fitur atau tool seperti ini. Pilih pengelolaan kinerja sebagaimana tahun kemarin. Ini khususnya yang untuk tahun 2025. Setelah itu klik pengelolaan kinerja. Setelah itu nomor 2 muncul ganti periode. Ganti periode ini nanti ada pilihan, yaitu pilih yang Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, penampaknya seperti ini, pilih Januari sampai Desember 2025. Kita lanjutkan, kemudian setelah Januari, kemudian kita lanjutkan masuk kepada eh, menu berikutnya, yaitu bawa ke pinggir atau kembali, klik sebagai pegawai. Setelah klik sebagai pegawai ini nomor 4, kemudian untuk selanjutnya ini jangan lupa, sebab kalau enggak itu nanti enggak akan muncul. Kita lanjutkan yang kelima, setelah itu baru mulai perencanaan. Perencanaan kinerja ini. Kita klik mulai. Kemudian untuk selanjutnya, nah kita disuguhkan beberapa data. Ini namanya nanti siapa, NIP-nya siapa, sudah jelas atau belum, atau sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, maka disesuaikan dulu. Jika sudah sesuai, mungkin bisa lengkapi data ini. Maksudnya kalau belum sesuai, lengkapi data. Kalau sudah sesuai, nanti untuk klik lanjut. Nah, untuk P3K atau PKK, PPK, maka ini untuk jabatan, jenjang jabatan ini tidak strip, tapi pilihlah ahli pertama. Tetapi untuk PNS silahkan disesuaikan masing-masing untuk jenjang jabatan. Kita lanjut. Setelah itu kemudian ini pilih, misalnya ini ahli pertama sebagaimana, kemudian simpan. Setelah simpan, kita lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu tugas pokok 5M. 5M ini sudah mutlak, sudah ini bagi guru. Kemudian ada tugas tambahan opsional. Ini hanya satu ini yang diperkenankan di sini. Misalnya sebagai wakil, sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, pembina ekskul,
atau dan lain sebagainya banyak menu yang ada di sini. Ini adalah sifatnya opsional. Opsional itu bisa iya, bisa dipilih iya, bisa dipilih tidak. Tidak. Kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu setelah itu mulai daripada perencanaan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perencanaan kinerja. Jadi ini sangat berbeda dengan yang tahun kemarin. Ini ada menu, ada delapan, delapan menu, Bapak Ibu. Yang pertama ini berhubungan dengan manajemen kelas. Dua ini berhubungan manajemen kelas, yakni penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas. Ini manajemen kelas. Kemudian yang kedua ini adalah dukungan psikologis. Ini berhubungan dengan siswa. Ini misalnya umpan balik konstruksi, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Nah, yang ketiga baris yang terakhir ini berhubungan dengan metode pembelajaran. Nah, oleh karena tahun kemarin kita yang merah itu adalah di proses pembelajaran, khususnya di metode pembelajaran, boleh dipilih seperti ini. Tetapi untuk Pak Jepri mungkin bisa dipilih penerapan disiplin positif atau keteraturan suasana kelas ini. Disiplin positif untuk Pak Jepri. Untuk selanjutnya ini bisa dipilih di antara menu-menu ini sesuai dengan apa namanya kemampuan Bapak Ibu. Kita lanjut. Setelah itu dipilih, maka untuk selanjutnya ini adalah untuk pengembangan kompetensi. Jadi eh, setelah memilih tadi di antara 5M maka akan muncul ini, akan muncul praktek kinerja, bukan pengembangan kompetensi tapi praktek kinerja. Praktek kinerja ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada beberapa pilihan sebagaimana di bawah ini. Nah, ini pilihannya ada 11 pilihan. Di antaranya guru melakukan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik cara belajar peserta didik. Dan selanjutnya sampai kepada nomor 11, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu, pilih menu yang sesuai dengan kekurangan kita, sesuai dengan refleksi kita yang telah kita sampaikan. Maka kita kemarin itu adalah perlu merefleksikan diri. Refleksi itu adalah menyampaikan kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Yang paling utama yang diminta adalah kekurangan kita. Itu indikatornya. Bukan kekurangan orang lain atau kekurangan siswa. Kita lanjutkan. Kemudian untuk selanjutnya setelah tadi ini kemudian kita lanjut. Nah, setelah tadi dipilih di antara 9 ini salah satunya maka akan muncul perilaku kerja. Ini ada 9 sesuai dengan moto dan prinsip atau jargon kepada ASN yaitu berakhlak. Ini ada apa namanya rencana kerja dan ada indikatornya. Jadi setiap poin yang ada 9 ini jumlahnya, ini ada rencana kerjanya dan indikatornya. Inilah yang membedakan dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu ada RH-nya, kalau ini nampaknya di PMM tidak ada RH-nya secara spesifik. Setelah 9 ini dipilih rencana kerja dan indikatornya, maka kita klik ke rangkuman. Klik ke rangkuman, setelah kita klik ke rangkuman, maka akan muncul seperti ini. Rangkuman. Rangkumannya berupa seperti ini, nanti jika tidak sesuai bisa kita kembali lagi atau simpan draft boleh yang bisa diedit. Setelah kerangkuman muncul, maka klik seperti ini, lanjut
ajukan. Setelah lanjut ajukan, ini sudah tidak bisa berubah lagi, maka nanti ini ranahnya oleh atasan. Jadi nanti di atasan ini sudah nampak. Mungkin Bapak Ibu seperti itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditulis di deskripsi di bawah ini. Atau mungkin bisa tanya jawab. Mungkin seperti itu untuk paparan atau sedikit sharing tentang pengisian kinerja pada Pak PMM tahun 2025. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhirkan sekian dulu. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.